pagi semua buat kita. Selamat kita ketemu kembali. Semoga kalian sehat-sehat ya. Kali ini saya akan membahas untuk khusus pegawai honorer. Pegawai honorer itu biasanya sangat mengharapkan dia menjadi pegawai tetap atau menjadi pegawai negeri sipil. Ini hal yang bisa dikatakan ketidakpastian ya. Tidak ada yang bisa memastikan kita kalau kita itu nanti menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai menetap. Akan tetapi usaha selalu harus kita buat. Gimana cara kita membuat usaha kita? Satu, dengan beriktikad baik. Waktu kerja kita harus selalu memperlihatkan kinerja kita yang baik. Kita harus disiplin. Kita harus bekerja dengan tanggung jawab juga. Dan jaga karakter kita biar kita itu selalu bisa dipercayai oleh orang lain atau atasan kita. Selain itu juga, kalau ada misalnya ada peluang, ada tes untuk menjadi pegawai negeri sipil, kita harus selalu minta info dari mana aja. Kita cari info-info, ada nggak peluang itu. Nah, untuk mempersiapkan kita menjadi pegawai negeri sipil, kita harus selalu update. Kita harus belajar. Belajar itu misalnya baca-baca soal, sampai kadang-kadang kita nggak apa-apa kita beli buku atau buka internet gitu kan. Memang harus belajar saat kita tes itu, nanti mungkin itu bisa akan membantu kita untuk kelulusan kita. Tapi kelulusan itu juga kita tidak bisa menentukan atau memastikan kita. Hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Banyak orang berpikir kalau dia mau lulus itu harus pakai uang, harus sogok, harus nemui ini, menemui itu. Saya nggak tahu juga kalau seperti itu kan, itu tergantung nasib. Kalau nasib kita baik, emang ya akan lulus. Tapi tetap kita laksanakan, tetap kita jaga, dan kita harus belajar, update diri kita. Selalu harus kita belajar dan belajar. Pengalamanku pada saat itu seperti itu. Kita juga waktu masih honor seperti itu. Ada padahal tanda tangan kontrak kerja saya dulu, kalau udah 3 tahun harus akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu kontrak saya dulu waktu saya baru-baru honorer gitu kan. Ada. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau menurut saya, memang itu bisa kita tuntut? Belum tentu loh. Walaupun ada secara tertulis seperti itu, kalau kita tuntut atau apa juga belum tentu bisa akan menang. Ya enggak? Nah, apalagi kalau kita tidak ada kontrak seperti itu. Kayak PJLP sekarang, kayak PPSU sekarang kan kontraknya nggak ada berbunyi seperti itu, akan dijadikan jadi PNS, nggak ada loh. Nah, kalau nggak ada, berarti kita lepas saja. Habis tahun udah, jadi nggak ada ikatan lagi, diperpanjang lagi gitu. Nah, lebih lebih tidak terjamin, ya enggak. Nah, sementara saya dulu walaupun ada kontrak kerja saya itu sesudah honorer 3 tahun, masa kerja 3 tahun akan diangkat jadi PNS. Itu ada loh tertulis, dan di atas materai kita tanda tangan, dan dari pimpinan Kementerian Pertanian dulu, karena saya melamar di Kementerian Pertanian, ada itu. Tapi walaupun seperti itu, sebelum itu terjadi, sebelum
jangka waktunya atau jatuh temponya eh, apa ketemu istilahnya, saya itu selalu loh tes kemana-mana. Saya mencari informasi ada di mana buka lowongan kerja, ada di mana tes PNS. Padahal dulu susah loh, nggak ada HP loh, pada zaman saya itu nggak ada HP loh, kita susah cari informasi. Kalau sekarang kan ada informasi, ada internet, gampang kita mencari informasi, gampang kita mendapatkan informasi, karena setiap orang, setiap PJLP sekarang atau setiap PPSU sekarang wajib punya HP, jadi gampang dia mencari informasi. Kalau saya dulu nggak ada, namanya HP itu belum ada. Nah, kalau seperti itu aja saya bisa mencari informasi, kenapa tidak kalian juga seperti itu kan? Saya aja nggak tahu itu, pokoknya saya cari aja informasi, padahal saya nggak keluar kantor loh pada saat itu. Saya tuh nggak keluar ke kantor sana, ke kantor pengadilan, ke kantor misalnya apa aja, pertanahan atau ke kantor apa aja, kantor pemerintah yang di luar daripada dinas peternakan gitu. Saya nggak keluar loh, nggak keluar kantor cari enggak. Tapi ada aja informasi tuh saya tahu, mungkin dari teman lagi ngobrol gitu kan, atau kita diangkot, orang ngobrol, ada loh di sana lowongan kerja, ada loh tes di sana gitu kan. Saya ikutin loh itu. Saya itu nggak mempercayai kalau ada saya 3 tahun nanti honorer terus nanti saya PNS, nggak terlalu percaya saya di situ. Gimana kalau nanti saya pas 3 tahun juga nggak diangkat kan gitu. Jadi ada persiapan mental saya di situ. Saya nggak mau hanya mengandalkan informasi yang seperti itu, padahal tertulis loh. Tapi saya itu selalu berusaha untuk mencari informasi di mana ada lowongan kerja. Saya dengar itu langsung saya temui, saya minta syarat-syaratnya, terus saya mempersiapkan diri untuk tes gitu kan. Terus kalau untuk sogok menyogok gitu, saya nggak punya uang, namanya saya itu honorer. Saya uang dari mana untuk nyogok? Saya nggak mau mengandalkan orang tua saya minta ke orang tua saya untuk nyogok begitu, enggak. Karena orang tua saya juga tamatannya SR itu kan sekolah rakyat sama dengan SD. Lah dari mana dia punya duit, anaknya banyak juga kan. Nggak punya duit, kita nggak ada bisnis di rumah kita itu, nggak ada pengusaha loh. Jadi kakak-kakak saya juga masih sekolah, ada yang kuliah, apalagi di bawah saya masih sekolah SD SMP. Waduh, zaman dulu itu kan anaknya banyak, kami anak orang tua itu 8. Jadi nggak ada yang namanya pengusaha di rumah kita. Apalagi kalau kita minta ke saudara sepupu gitu, nggak ada kata-kata seperti itu kita ya. Jadi saya hanya mengandalkan doa dan mengandalkan usaha. Pada zaman dulu juga orang udah nyogok. Dari zaman dulu malah mungkin orang nyogok gitu kan, mau cari kerja itu nyogok. Jangankan itu mau naik kelulusan aja, pada zaman saya udah orang nyogok loh biar dia lulus sekolah SMA loh. Tapi bagi saya itu ya nggak bisa mengikuti seperti itu, dan saya tuh bukan nggak percaya dengar informasi seperti itu, percaya tapi nggak down saya. Yang penting saya belajar, saya akan lulus gitu aja. Apalagi orang tua aku itu ngomong seperti ini, kalau kalian itu mau sekolah walaupun saya nggak punya uang, saya akan berusaha mati-matian untuk nyekolahin kalian. Tapi kalau kalian nanti nggak mau belajar, saya tuh nggak akan nyekolahin kamu. Dan ingat, saya tuh nggak punya tanah, nggak punya sawah untuk kamu kelola.
kau mau jadi apa terserah kamu, saya tuh nggak mampu. Kalau kau tuh mau nggak sekolah terus saya kasih kayak orang-orang untuk lahan pertanianmu untuk kau olah kau jadi petani, toh juga aku nggak punya, kata bapak saya. Loh, saya dengan perkataan itu saya ingat banget dari orang tua saya. Waduh, saya nanti kalau saya nggak sekolah, saya mau jadi apa? Kalau orang lain, tetangga-tetangga saya semua mereka misalnya jadi petani, tapi mereka punya lahan pertanian, punya ladang yang luas, jadi mereka tetap bisa jadi petani yang sukses gitu kan. Kalau saya kan enggak. Lah, siapa yang saya andalkan? Ya udah, saya belajar. Kalau saya belajar, saya baik untuk jadi pelajar yang baik, saya akan mendapat nilai yang baik, saya akan lulus, pikir saya gitu. Jadi orang-orang pada zaman saya juga dulu itu udah sogok menyogok loh. Tapi saya tuh nggak down dengan itu. Saya yakin dengan diri saya yakin kalau saya tes ya kayak kita ujian, pikir saya. Kalau ujian itu kalau kita mengerti, kalau kita paham pelajaran itu, kita akan dapat nilai yang bagus. Kalau nilai yang bagus berarti kita akan lulus. Itu aja pikiran saya gitu. Jadi ya saya hanya mengandalkan itu, saya berdoa, ya mungkin Tuhan akan dengar juga doa-doa kita gitu kan. Pada saat-saat sekarang ini orang mengandalkan hanya dengan sogok menyogok gitu. Misalnya orang ada mau cari mau masuk ke TNI katanya, orang nyogok biar dia jadi TNI. Kalau benar yang mengurus itu, kalau nggak benar uang kita habis, kita stres. Apalagi kalau itu modal dari hutang, bagaimana? Tambah beban berat kan. Saya tuh nggak percaya banget semua orang yang lulus jadi PNS itu jadi, pokoknya orang-orang yang kerja itu saya nggak terlalu yakin kalau semua gara-gara disogok. Jadi nggak 100% orang yang kerja itu lolos dengan sogok menyogok. Ada sih, ada, pasti ada itu, tapi nggak semua orang yang kerja itu adalah hasil sogokan. Ingat aja itu. Saya rasa ini jadi pedoman bagi kalian semua. Jangan kalian down. Jangan kalian berpatokan kalau ada decking, kalau ada sogok baru lulus. Belum tentu loh. Kalau aku bilang belum tentu. Tuhan itu adil loh. Tuhan itu akan melihat kita siapa kita. Yang penting kita usaha, belajar dan berdoa. Itu. Jadi kalian jangan langsung down. Saingan saya kan banyak, saya itu nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa. Jangan begitu. Zaman saya ngirim surat lamaran aja dari Medan ke Jakarta. Bayangin, Jakarta itu pada zaman itu kan seluruh provinsi dia sebarkan informasi itu biar kita itu melamar. Bayangin loh, saya zaman dulu itu 2 minggu surat lamaran saya baru nyampe ke Jakarta, hanya kantor pos saja dari Medan. Walaupun saya punya saingan, saya nggak goyah oleh saingan-saingan saya. Orang bilang saingannya ada ini, ada pintar ini, enggak. Itu yang menjatuhkan saya. Yang penting saya belajar, gitu aja. Yang penting saya belajar, saya pelajari. Kalau ada nanti soal seperti ini jawabnya. Itu aja pikiran saya gitu loh. Jadi kalian juga seperti itu. Jadi kalau orang ada yang tes juga, yang kayak kemarin juga ada tes lelang jabatan, ya gitu juga. Untungnya lelang jabatan itu juga tes langsung klik di komputer itu hari itu dan itu detik langsung keluar loh hasil ujiannya. Mudah-mudahan pemerintah kita juga akan seperti itu. Jangan sampai ada permainan di dalamnya ya. Kasihan orang-orang yang benar-benar tapi kau permainkan. Jangan deh. Itu dosa loh, dosa.
nanti itu berakibat ke anak cucumu. Saya mengingatkan aja, karena itu adalah dosa. Nah, seperti itulah ya. Kalian juga yang mau seperti itu ya laksanakan. Nah, sekarang PJLP atau PPSU itu kan tidak ada jaminan jadi PNS, tidak ada jaminan jadi ASN ya kan. Kontrak kalian setahun seperti itu. Jadi kalau nggak ada jaminan berarti kalian hanya menunggu kalau gaji kalian itu dinaikkan atau apa. Nah, sekarang gini, kalau menurut aku ya, kalau kita hanya menunggu dan menunggu, banyak loh aku lihat pegawai honorer itu udah tahunan sampai sakit hati saya lihatnya. Kasihan banget. Puluhan tahun kadang nasib orang itu seperti itu loh. Dia sarjana, dia udah honorer di kantor pemerintah. Bayangin di kantor pemerintah itu berapa sih yang dia dapatkan honorernya ya kan. Tapi dia bertahan terus sampai dia tua. Aduh, kasihan banget. Di tempat-tempat lain juga yang misalnya dia guru, ada yang seperti itu. Bayangkan ada kadang dia mau pensiun, misalnya pensiunnya 60 atau 58, atau pas umur 57 dia baru dapat PNS. Bayangin loh, ada yang seperti itu. Ada loh. Nasib orang itu kadang seperti itu. Dia ikut ujian, dia ikut tes sana tes sini, nggak lulus juga kan. Nah, kalau seperti itu nggak ada nasibnya jadi PNS, apakah kalian itu hanya berpangku tangan menunggu gaji seperti itu aja? Apakah kalian nggak mau berkembang, untuk menambah pendapatanmu, untuk kebutuhan keluargamu, kebutuhan anak dan istrimu? Kan perlu kan tambahan. Saya rasa kalian itu perlu juga selain bekerja, kalian bisnis lah ya. Kalian buka bisnis lah kecil-kecilan atau seperti apa, ikutin lah bisnis di luar jam kerja kita. Karena dengan kita berbisnis misalnya bisa itu dijalankan oleh keluarga atau anak atau istri atau suami begitu. Jadi lebih baik kalian buka aja bisnis di rumah kecil-kecilan, mau jual apa kek gitu kan. Jadi sambil kerja juga bisa kita berbisnis, kita mendapatkan pendapatan yang lebih dari gaji. Daripada kamu tunggu sampai kakek sampai nenek nanti nggak ada jaminan, bagaimana ya kan. Kalau ada jaminan untuk PNS, kalau nggak ada jaminan bagaimana? Jangan kalian hanya mengandalkan gaji kalian itu. Sedangkan ada juga orang udah bekerja, udah menetap, dia juga kadang kalau memang dia punya potensi bisnis, dia akan berbisnis juga selain gajinya yang gede itu kan. Nah, apalagi kalian kalau untuk honorer itu misalnya segitu, belajarlah untuk berbisnis. Belajar, harus kita robah mindset kita untuk berbisnis. Robahlah cara berpikirmu. Yang tidak tahu bisa tahu. Semua itu akan belajar dari nol. Kita juga lahir nggak langsung berdiri kan, nggak langsung bisa lari-lari kan. Semua ada proses. Jadi kalau kita aja nggak merubah nasib kita, Tuhan juga akan tidak merubah nasib kita loh. Jadi ingat itu, berubahlah mindsetmu itu, robahlah. Kalau kamu tuh hanya menunggu gaji itu aja, kamu tidak akan berkembang. Apalagi tidak ada jaminan jadi PNS, tidak ada jaminan bagi kamu jadi ASN. Buatlah suatu usaha seperti apapun, ikutin usaha kecil-kecilan di rumah. Misalnya mau apa yang bisa ibunya, istrinya itu masak apa misalnya, kalau bisa. Kalau enggak ya dagang apa yang bisa ambil dari orang,
seperti apa yang bisa kau laksanakan, itulah kembangkan dan kelola dengan baik. Itu hanya pendapat saya. Mungkin ini kalian bisa memikirkan dan mungkin bisa ikuti. Kalau ikuti, kalau enggak ya enggak ya. Itu tergantung kalian. Nasib kalian adalah di tangan kalian, ya. Nasib kalian ada di tangan kalian. Nah, kalau ada keterampilan kalian, ada skill kalian mengenai apa, kembangkanlah skillmu itu. Kembangkan itu biar kamu itu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari gajimu itu loh. Nah, kalau kamu nanti tua bagaimana? Nggak ada uang jaminanmu, nggak ada uang pensiunmu, nggak ada jaminan hari tuamu. Seperti apa? Gigit jari. Kita kalau udah tua itu kan kita juga butuh makan, kita butuh kesehatan, butuh kita kalau ada orang meninggal, ada yang pesta, ada yang lahiran, ada yang sumbangan-sumbangan, kan itu masih tetap aja sampai tua, sampai kita mati juga kebutuhan hidup kita itu tetap ada selama kita di dunia ini. Jadi berpikirlah untuk berwirausaha, berpikirlah untuk mengembangkan keterampilanmu, mengembangkan usahamu di luar gaji honorermu. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan pendapat saya ini bermanfaat bagi kalian. Kalau sepaham dengan saya, jalankan, usahakan, dan semoga usaha kalian, usaha kita ya, semuanya itu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita bisa sehat perekonomian, sehat juga jiwa raga kita. Oke, selamat mencoba. Salam sehat, salam satu warna. Oke. Berusaha itu semuanya nggak harus mengandalkan modal uang loh. Suatu usaha, suatu bisnis tidak selalu dimulai dengan modal. Modal itu bisa dengan cara kita berteman, cara kita berkomunikasi, cara kita untuk mengusahakan suatu usaha. Itu datangnya dari kegigihan hati kita untuk merubah nasib kita. Yakin gak? Kalau orang pengusaha itu belum tentu semua mempunyai modal dari awal dia berusaha. Belum tentu loh. Banyak yang hanya punya tenaga saja. Dia hanya punya tenaga saja. Terus dia memohon kepada bosnya atau para pedagang yang lebih besar, mungkin karena dia punya koneksi, nanti dia berkomunikasi, memberikan suatu ide atau punya masalah yang dilemparkan ke orang itu, bisa aja orang lain akan menolong dia dari awal pertama dia berusaha. Nah, kalian jangan terhambat dengan pikiran kalian. Kalau punya modal baru punya usaha, belum tentu loh. Yang penting ada niat kalian, itu biasanya ada jalan. Kalau kalian punya niat untuk maju, kalian punya niat itu biasanya cari jalan. Kita berteman, kadang misalnya orang yang masak kue, ya, orang lain yang punya keterampilan bikin kue, tapi kita bisa kan, sini saya jualin misalnya, saya nanti akan nanti kalau laku sekian, nanti untungnya sama kamu sekian, kan ada gitu. Semua bisnis gitu loh, nggak ada namanya bisnis tidak ada kata untung, tidak ada kata nggak punya uang capek. Ingat itu ya. Nah, makanya saya bilang kita berusaha itu nggak harus dari modal uang. Yang penting niat kita, kemauan kita yang keras, kemauan kita untuk lebih maju, kemauan kita untuk lebih sukses, itu kunci utamanya.
Itu kunci utama. Orang nggak punya sawah tadinya, tapi dia bisa punya sawah. Bisa nggak? Yakin nggak? Yakin kan? Nah, seperti itu. Kalau dia nggak punya lahan pertanian, dia pergi dulu menggarap. Aku ikut dong, bantu-bantu nandur gitu misalnya. Dia ikut. Nanti kan orang itu menggaji kita. Nah, ikut lagi, kita rajin ke sawah orang, kan tenaga kita dibayar juga. Udah lepas kan buat makan sendiri, kan sendiri dulu ini. Lepas, jadi nggak harus dibebani di rumah kan. Artinya sarapan kita atau makan siang kita bisa dapat. Kita bisa dapat kopi, dapat teh manis ya enggak. Nah, lama-lama nanti biasanya nih itu akan kita dapatkan informasi, tuh sewa aja tuh pakai aja tuh, malah ada yang gratis karena dilihat kita tuh gigih, kita itu rajin, nanti dikasih kita untuk menggarap tanahnya. Nah, seperti itu. Apalagi di ibu kota itu banyak loh para pedagang itu kebanyakan di ibu kota loh. Di ibu kota itu peredaran uang itu ada di ibu kota, ya kan. Jadi dagang apa aja ada. Yang penting ada kemauan. Misalnya orang dagang baju, ini ku bawa dulu ya, nanti ku jual, mau nggak? Pasti orang itu mau. Kan itu termasuk memasarkan dagangannya, memperlancar dagangannya. Mana ada yang nggak mau pedagang kalau dagangannya ikut dijual. Ya kan? Nah, begitu juga di rumah juga misalnya kita kalau ibu-ibu misalnya dekat pasar, sini dong aku kupasin tuh bawangmu, kita kupasin bawang orang itu dapat uang. Atau sini aku bikin gorengan, itu bisa. Nggak ada kata-kata nggak bisa berbisnis, nggak ada kata-kata kita itu nggak punya modal terus kita mati kutu, nggak ada kata-kata itu. Ingat itu, ingat, kalian bisa kalau kalian mau. Kemauanmu adalah kunci kesuksesanmu. Tidak ada kata-kata harus bermodal uang. Walaupun kamu bermodal uang yang banyak, kalau kamu juga nggak bisa menjalankannya, itu hancur kok. Ya enggak, banyak yang hancur. Tapi manajemen keuangan harus tetap kalian jaga. Harus jaga itu, harus tahu mengelola keuangan itu. Itu kuncinya juga. Kalau kalian tuh punya modal terus kalian habisin juga, besoknya mau beli untuk modal nggak ada lagi, ya sama aja bohong. Jadi harus ada pengelolaan keuangan juga di situ, pengelolaan uang pribadi atau pengelolaan untuk usaha. Jadi harus tetap kita jalanin, ya. Tidak ada kata-kata nggak bisa. Di rumah daripada istri bengong-bengong jaga anak doang, lakukanlah apa yang bisa dikerjakan oleh istri sambil ngasuh anak. Ya sesuaikan kondisinya, jangan maksakan diri juga gitu loh. Ini hanya membuka wawasan kalian agar kalian tuh dapat berkembang dan dapat berusaha dan dapat untuk sukses. Selamat jadi orang sukses. Selamat ya. Selamat mencoba. Selamat mencoba, selamat mencoba. Semakin semangat agar kalian semua sukses. Pegawai honorer akan sukses kalau dia ada kemauan yang berat. Kemauan yang keras adalah kunci kesuksesan. Oke. Ini trik untuk menyemangati kalian. Oke, selamat mencoba. Saya punya ini OW namanya. Saya punya usaha OW. OW ini adalah air mineral, air murni yang tinggi oksigennya, yang mampu melarutkan segala yang tersumbat di dalam darah kita. Sehingga kalau minum ini
akan bisa membantu untuk menyehatkan tubuh jiwa kita. Kalau kita minum ini akan bisa menjadi lebih sehat, karena biasanya orang sakit itu karena dia ada yang tersumbat di dalam darahnya. Seperti orang stroke misalnya, itu karena penyumbatan darah, penyumbatan suatu penyakit atau hasil-hasil minyak yang kita konsumsi selama ini, itu membuat tersumbat saluran darah kita. Seperti saluran kita, misalnya saluran di saluran yang mampet. Kalau mampet itu biasanya ada yang tersumbat kan, makanya dia banjir itu karena tersumbat. Jadi seperti itu juga ini. Kalau OW ini diminum, ini tidak ada rasa. Ini kayak larutan cap kaki 3 ini. Rasanya tidak ada, tapi khasiatnya itu lebih hebat. Khasiatnya sangat-sangat membantu untuk menyehatkan tubuh jiwa kita. Apalagi sekarang ini oksigen orang sering tersumbat. Sering oksigen lah yang menyebabkan COVID itu pada meninggal. Jadi sangat membantu ini. Sangat membantu air murni ini yang tinggi oksigennya. Ini dibuat sengaja hanya 288 ml karena sekali teguk harus dihabiskan. Kalau lebih dari sini biasanya kan kita sisakan, kita minum lagi, udah tercampur lagi dengan oksigen yang dari luar. Jadi kandungannya akan berubah. Makanya dibuat seperti ini. Dan ini udah ada balai POM. Nah, ini ada balai POM-nya, udah ada izin dari balai POM. Ini udah diperiksa, udah resmi nih. Dan ini udah ada izin usahanya, izin edar. Jadi kalau kita menjual ini sudah ada izinnya semuanya. Dan ini ada segel, ya. Kalau ini asli ini ada segelnya. Pokoknya ini semuanya sudah diperiksa. Jadi kita jangan takut menjual ini. Ini hanya bermodal sedikit loh. Kalau kalian beli ini 1 dus, ini 36 botol saja, cuman 180.000, kan menguntungkan. Istilahnya tidak harus menguras uang kantong kalian untuk dijual, ya kan? Jadi sangat-sangat membantu. Dengan modal yang sedikit kalian tuh bisa memulai usaha kalian di rumah. Sambil jaga anak, sambil nyapu-nyapu, sambil memasak, sambil mengurus anak. Ini kita pajang di rumah, ini orang akan dapat membelinya kalau orang lain sudah paham apa artinya, apa dan maksud dan manfaat dari air oksigen ini. OW ini sangat-sangat membantu kalian. Kalau kalian mau, ini bisa dimulai usaha kalian di rumah. 1 dus saja cuma 36.000. Nih, ini besarnya segini, ya, segini. Jadi tidak banyak, nggak harus bermodal besar. Nih 1 dus seperti ini, ya. Jadi kalau kalian itu, nah, activated water, ya. Nih ada balai POM-nya, ada merek patennya, semua terjamin. Nih ala balai POM-nya, ya. Nah balai POM-nya ini yang penting, ada SNI-nya. Jadi kalau udah makanan atau minuman yang sudah masuk ke balai POM, itu akan udah resmi. Itu resmi dan tidak perlu ditakutkan. Dengan minum air oksigen yang tinggi ini tidak akan membuat ada efek samping. Makanya kita nggak usah takut menjual ini. Kita nggak usah takut menjual ini. Saya rasa ini solusi buat kalian yang masih honorer, ya. Kalian bisa melaksanakan usaha di rumah sambil duduk-duduk di rumah, akan bisa menambah pendapatan kalian. Ini brosurnya. Ini ada brosurnya, OW Water 288 itu adalah volumenya.
Ini keunggulannya air murni, oksigen oksigen tinggi dan air aktif untuk mencerna semua yang tersumbat di dalam darah kita. Ini fungsinya untuk pembersih detox, pembersih racun, untuk memperlancar aliran darah, untuk regenerasi sel-sel darah kita. Itu akan bisa diregenerasi. Yang tua itu biasanya sel-sel darah kita itu yang tua jadi dirubah, biasanya jadi lebih muda. Jadi kalau dengan minum OW ini, oksigen water ini, semua akan sehat. Mudah-mudahan semua akan sehat ya. Jadi kalian nggak usah takut ya. Hanya diminum 1 botol saat perut kosong. Nggak usah takut untuk menjualnya. Saya rasa itu ini ada nomor HP saya 082111960942. Kalian bisa menghubungi ke nomor saya. Oke, saya rasa itu kalau kalian mau pengen usaha dengan modal kecil, ini solusinya. Oke. Kemarin saya lihat ya di pasar dekat rumah saya itu ada pasar tradisional. Saya ketemu dengan orang yang bisnis kelapa parut gitu ya. Saya lihat itu bisnis kelapa itu yang didatangkan dari Banten katanya. Pikir saya bisnis kelapa itu kan berat ya. Terus didatangkan juga dari Banten. Habis nyampe di pasar kan belum tentu langsung masuk ke tempat dagangannya. Terus didorong lagi berat-berat gitu kan. Jadi ini satu perbandingan bagaimana kita berdagang yang berat-berat seperti ini. Ini kan berat, tenaganya itu harus ada. Kalau kalian tuh misalnya sambil honorer, kalau pas ada barang kan kalian juga belum tentu bisa menolong untuk mengangkatnya ke tempat dagangannya. Ini sangat membantu untuk perbandingan antara satu bisnis dengan yang bisnis yang lain ya. Saya rasa ini harus kalian perbandingkan. Akan saya lihat ya nanti pedagang kelapa parut ya. Nanti juga selain ini akan saya berikan solusi kepada kalian, ada bisnis lain juga. Tapi ini dulu kalian bandingkan seperti apa. Sementara yang berat-berat aja orang melaksanakan bisnis loh, yang harus menggunakan tenaga untuk mengangkatnya juga itu mereka lakukan dengan baik loh. Apalagi yang seperti yang saya bilang OW itu masih gampang ibunya mengangkat 1 dus gitu, masih nggak terlalu membutuhkan tenaga. Jadi ini satu perbandingan buat kalian yang mau membantu usaha di rumah, usaha istri kalian di rumah atau anak kalian ya. Dan juga kalau kelapa parut itu kan membutuhkan tempat sampahnya, karena itu keras istilahnya, sampah-sampah itu membutuhkan tenaga juga untuk pembuangannya. Walaupun kalian itu masih bisa mengangkatnya, tapi kan kalau saat kerja kan nggak bisa menolong. Jadi itu mempengaruhi lingkunganmu, harus ada lahanmu yang luas gitu untuk menempatkan sampah-sampah dari kelapa. Saya rasa itu biar kalian terbuka pikirannya, kalian silahkan memilih usaha apa. Saya nggak memaksa kalian, tapi ini hanya satu contoh saja, contoh untuk membuka wawasan kalian para honorer, agar kalian itu jangan sampai hanya menunggu gajian saja, tapi berusahalah di luar daripada kalian saat kerja dan bisa dibantu oleh keluarga kalian. Oke, selamat mencoba, selamat memilih apa yang mau kalian usahakan di rumah. Oke. Bukan kelapa muda ini, kelapa parut ya? Iya, kelapa parut nih. Datang dari mana Pak kelapanya Pak? Kayaknya dari Cibariung ini. Hah? Cibariung. Cibariung itu di mana? Banten Bu. Oh Banten. Di Banten.
Oh. Cibariung namanya. Iya. Baru dengar Cibariung. Cibariung. Cibariu. Cibariung. Iya Cibariu. Bariung, liung. Liung. Bariung, iya. Iya dari tadi aku bilang Cibariung. Pakai L. Cibaliung. Liung. Liu. Liung. Cibaliu. Cibaliung. Liu. Liung. Liung. Baru dengar. Iya. Aduh, oh dari Banten. Iya. Oh langsung dari Banten bawa ke sini ya? Ke ini dulu, buka Angke dulu. Ke Angke? Iya. Dari Angke baru ke sini. Kok ke Angke dulu? Iya. Kenapa? Situ kan pusatnya. Ini kan tukang kelapa ngambilnya dari situ. Muara Angke. Iya. Muara Angke. Terus bawa truk. Iya. Hmm. Ada waktu itu yang dari mana? Dari Sulawesi. Hah? Dari Sulawesi dulu ada pakai mobil angkatan laut. Oh. Udah lama Pak jual kelapa? Bukan saya Bu, itu ada di belakang. Oh yang di belakang itu? Iya. Oh, Bapak ngangkat doang? Angkat doang saya. Oh. Ini tiap berapa hari sekali datangnya? Kayaknya 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali? Iya. Jauh juga ya. Berat juga ya di ongkos ya. Iya. Cibaliung. Ya. Berat juga ya. Itu tenaganya harus kuat ngangkatnya. Oke Pak, makasih Pak.